Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami pasangan suami istri yang merantau di Jakarta. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang kenapa kita memilih untuk tetap ngontrak di tahun 2025 ini. Betul. Dan kenapa tidak KPR? Kenapa nggak tinggal? Kenapa nggak KPR? Kenapa juga nggak beli rumah ya? Iya. Yang paling utama sih ya karena belum ada uangnya. Kami juga merintis, guys. Tapi kita memang punya alasan khusus kenapa kita memilih untuk tetap ngontrak dibandingkan KPR lah ya. Kalau sekarang kalau zaman sekarang kayaknya untuk kita yang ini kita udah mau masuk ke tahun ketiga memang belum punya gambaran untuk beli rumah. Nah yang paling dekat kan biasanya KPR ya. Nah kita tuh memilih untuk ngontrak dibandingkan KPR. Oh, iya. Gitu. By the way, ini bukan rumah ya. Ini backgroundnya ini adalah kantor. Kebetulan lagi di kantor. Oke, jadi kita bahas sesuai topik alasannya. Mulai dari pertama sih memang karena finansial ya. Jadi meskipun KPR itu bisa jadi solusi untuk yang punya budget terbatas untuk membeli rumah, apalagi ini di Jakarta Selatan. Kebetulan kita ini ada di Jakarta Selatan dan benar-benar di jantung kota ya, kayak di daerah Gatot Subroto. Jadi harga rumah itu benar-benar udah melambung tinggi banget. Dari segi ininya kita juga memang belum mampu untuk beli rumah secara cash gitu. Tapi kalau untuk KPR sendiri tuh Iya. Kalau di Jakarta sendiri ini pun juga kalau KPR bukan Jakarta ya, Jabodetabek jatuhnya. Karena kalau udah di Jakarta ini yang tawarkan KPR itu pasti lokasinya yang lumayan jauh. Kecuali dengan harga yang ya, agak nggak masuk akal ya. Itu mungkin bukan pasarnya kita lah ya. Artinya sampai kita bukan target market. bukan targetnya. Ibaratnya kalau mau ngontrak di rumah di sini itu nyicil atau KPR itu udah puluhan juta per bulan, bahkan ada yang ratusan juta. Iya. Sebenarnya selain beli rumah juga ada pilihan untuk apartemen ya. Cuma sampai sekarang kita tuh masih belum menemukan apartemen tuh, apakah kita tuh butuh apartemen atau lebih ke ngontrak aja di rumah. FYI kita tuh ngontrak kita udah pernah sebutin juga, kita ngontrak itu di dalam lingkungan adat penduduk dan itu banyak banget. Ya memang sih ada minusnya pertama yang udah jelas biasanya kalau udah di dalam Jakarta yang itu tuh kayak di dalam gang gitu, tapi alhamdulillahnya masih di dalam gang tapi nggak terlalu nggak terlalu jauh lah dari jalan besarnya tuh kayak cuma 100 meter nggak sih, nyampe 100-200 meter iya, itu tuh udah nyampe, terus ya masih bisa dilalui mobil gitu. Ya paling minusnya juga ada kadang-kadang banjir, tapi alhamdulillah nggak masuk ke rumah. Cuma plusnya kita jadi punya tetangga, dan tetangganya tuh orang asli yang bahkan sudah turun temurun sampai 3-4 generasi. Kita juga banyak diajarin, kalau ibaratnya kayak diajarin hidup bersosial dengan orang-orang asli sini tuh gimana gitu, jadi lebih berasa punya keluarga aja sih gitu. Plus selanjutnya juga di sini tuh ekosistemnya enak gitu ya, deket dengan ya, kebetulan khususnya untuk kami yang memang ya suka dengan entertain ya, jadi kayak suka coffee shop itu dekat. Coffee shop tuh dekat, Iya, terus kayak daerah plaza. Tebet Blok M juga dekat, kemana-mana dekat gitu. Iya, artinya ekosistemnya enak gitu loh, ke tempat-tempat hitsnya Jakarta itu juga masih nyaman di tengah-tengah gitu, bukan yang di pinggir-pinggir atau apa. Memang sih dari plus itu ya minusnya adalah harga kontrakannya juga jauh. Artinya untuk harga untuk harga 2 juta, anggaplah yang bulanan ya, 2 juta di sini sama 2 juta di pinggiran Jakarta itu Udah lebih dapat yang bagus, bahkan bisa dapat carport ya. Iya. Dapat carport gitu loh. Jadi kita juga kalau kita ada teras tapi kita nggak bisa naruh motor, jadi motor itu antara ditaruh di luar atau kita taruh di penitipan motor yang bayarnya per bulan gitu ya. Iya. Ya, itu alasan finansial adalah alasan yang paling ini ya common gitu. Nah, tapi juga kalau kita tuh nggak milih KPR juga karena ya pertama kita kebetulan belum dapat yang sistemnya bukan maaf ya, tanpa mengurangi
ini buat teman-teman semua itu pilihan yang kita tuh agak kurang cocok dengan sistemnya KPR yang ada. Pun kalaupun tidak riba, biasanya harganya kan tinggi ya, dan itu kita juga belum mampu untuk sampai ke situ. Karena kita masih berpegang sama kalau ada misalnya ada hutang itu maksimal di 30% ya. Nah, untuk nyicil rumah yang kalau di atas 30% dari pendapatan kita berdua ya, untuk sampai saat ini kita belum mampu gitu. Ya, lagi pula juga untuk KPR di sini ya pilihannya itu murah, KPR-nya itu jauh pasti lokasinya. Bisa di Nambo ya, di Parung gitu. Yang paling sering ada lihat di TikTok itu ini ya, daerah Parumanjang, Iya. di Bekasi, tapi yang daerah apa Kak namanya? Jati-Jati gitu. Jati-Jati gitu, atau daerah Depok ya. Jadi kita apresiasi banget ke teman-teman yang tempat yang rumahnya tuh jauh, terus pekerja ke sini tuh naik kereta, naik nanti lanjut naik Transjakarta apa itu tuh kita apresiasi banget karena itu luar biasa capeknya, waktunya ya kan. Jadi kayak berangkat itu bisa sebelum subuh udah jalan. Ya alhamdulillah kita lokasinya dari tempat kerja Kak Sandi itu kayak jalan kaki pun cuma sekitar 800 meter ya. Jadi kayak jam 7 OTW tuh nggak masalah sama sekali. Ya, FYI juga kami itu juga baru 2 tahunan ya di sini. Kalau aku sendiri sudah 4 tahun, tapi untuk hidup berdua itu baru 2 tahunan. Jadi belum terlalu tahu, dan makanya belum menetapkan untuk mau tinggal lebih jauh dari sekitaran kantor. Karena memang pertama belum tahu pasti seperti apa. Bekasi aja nggak terlalu hafal gitu. Iya. Jadi ya, situasi itu, kondisi di sini tuh kita belum tahu, dan aku sendiri juga belum terlalu siap ya untuk berangkat super pagi, bisa sebelum subuh. Orang-orang sini tuh teman-teman kantor jam 5, bisa jam 4 gitu. Kalau yang masih Bekasi dekat itu teman itu paling sejam, jam 6 udah siap-siap gitu. Ditambah ini ya Kak, dengan ngontrak ya alhamdulillah kita evaluasi selama sudah 2 tahun ini ngontrak, itu kita jauh lebih bisa savingnya lumayan banyak gitu. Jadi kita bisa lebih menghemat di bagian tertentu yang paling enggak kita ada pengeluaran tetap untuk rumahnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Beda kan kalau misalnya KPR atau udah beli rumah, pasti ada pengeluaran kayak maintenance yang gede, harus renov dan lain-lain. Nah kita tuh kebetulan untuk ngontrak ini kita per bulannya masih tetap sama terus gitu ya, dan gak ada pengeluaran besar yang berarti. Dari situ ya ini kadang-kadang jadi ini Kak, jadi apa ya, kelamaan ngontrak lupa untuk nabung ke depannya. Jadi jangan lupa teman-teman yang ngontrak rumah itu tetap harus ada persiapan kita untuk entah apakah kita akan ngontrak di rumah yang lebih besar atau lebih apa, atau nanti kita ada rencana mungkin di 5 tahun ke depan kita bisa udah mulai memikirkan beli rumah, jadi nggak mulai dari nol gitu, kita mulainya udah dari sekarang kayak gitu. Paling enggak tuh sudah paham tentang kondisi kalau misalnya untuk beli rumah di sini gimana, kurangnya di sana gimana gitu. Memang ada beberapa hal yang agak mengejutkan gitu ya, kalau misalnya di sini ibaratnya kayak kalau di daerah sini airnya seperti ini, kalau di daerah sana itu sumber kemacetan, itu tuh yang perlu diperhitungkan ya. Beda kalau misalnya di home base, di tempat asal kita itu nggak serumit di sini gitu loh. Memang Jakarta ini beneran kota metropolitan, semua ngumpul gitu. Semuanya ada di sini ya. Hidup di kota besar ada plus ada minusnya ya. Kita belajar beradaptasi aja sih hidup di sini. Tapi memang kalau ya semua juga mungkin ngerasakan ya, teman-teman rantau tuh ngerasain ya pasti akan merasa lebih enak tinggal di tempat asal kita ya, di rumah gitu dibandingkan ini. Tapi namanya juga merantau, kita harus adaptasi ya, pintar-pintar untuk belajar hidup di rantauan ya. Kebetulan kita sekarang ini lagi di Jakarta. Ya, dan prinsip rumah tangga kami juga tidak mengutamakan punya rumah dulu gitu. Artinya kita
bisa aja beli rumah itu benar-benar 10 tahun, 15 tahun atau mungkin sudah menjelang mau pensiun bisa jadi. Iya, Tergantung udah rezekinya. bergeser banget ya sekarang itu tuh. Kalau dulu itu tuh kan bener-bener rumah tuh nomor Utamakan. satu. Sebenarnya kita juga sebenarnya ya kalau pengen punya rumah, cuma memang untuk sekarang itu luar biasa ya. Kita juga baru aja ibaratnya recovery dari recovery keuangan dari pernikahan yang biayanya tuh lumayan besar. Jadi kita mulai ya selain menata hidup ya juga kita pelan-pelan akan ke sana. Jadi bukan berarti orang yang ngontrak itu tuh nggak mau punya rumah atau nggak mau KPR itu karena nggak mikirkan rumah, ya enggak, itu pasti dipikirkan. Kenapa dia ngontrak tuh ya karena memikirkan itu gitu. Karena banyak banget Kak yang bilang tuh daripada ngontrak mendingan KPR karena kamu bayar tiap bulan, nanti rumah itu bakalan jadi punyamu. Sedangkan kalau ngontrak itu kan kamu 10 tahun ngontrak ya nggak bakalan jadi punyamu ya. Iya, tapi sekali lagi itu kan prinsip ya. Ada yang memang memikirkan lebih baik nabung sekalian mending KPR untuk sekalian ini. Tapi untuk kondisi di Jakarta ini karena KPR itu tuh banyak kasusnya ya. Jadi kasusnya itu bisa saja nggak semuanya ready rumahnya. Pun kalau ada ready itu pasti di ujung-ujung jauh banget, yang perjalanannya lumayan jauh gitu. Ada beberapa teman yang memang udah kena ketipu KPR juga, dia banyak Kayak surat milik SHM ya. iya Itu seperti belum. itu juga. Kondisinya ternyata di daerah perumahannya iya, tapi ternyata jalur untuk masuk ke perumahannya bukan milik developer, jadi kayak harus bisa jadi itu tuh harus sewa dan sebagainya. Itu yang kita masih pertimbangkan gitu ya KPR. Kemudian juga prinsip kita juga lebih baik dekat dengan kantor, jadi nggak habis waktu untuk pergi dan pulang kerja. Dan lagi pula kita ini kan perantau, jadi kayak kita harus serba hati-hati. Kalau kita orang asli sini kita lebih paham ya sama situasi kondisi di sini. Mungkin juga kalau kita tuh setelah nikah kita tinggalnya di mana, di rumah kita di sana, kita akan bisa lebih milih untuk KPR juga karena kita lebih paham dan lebih banyak kenal orang, lebih ngerti gitu. Ya jadi karena kita tuh di sini tuh juga baru memulai hidup, jadi memang harus serba hati-hati gitu. Tapi ya kita tetap berdoa semoga suatu hari nanti semoga Allah izinkan untuk kita punya rumah di sini. Jadi teman-teman pasangan muda di luar sana juga jangan berkecil hati kalau nggak bisa KPR, kita nggak apa-apa kok hidup ngontrak. Tapi jangan pernah putus harapan karena merasa ngontrak ya udah ngontrak terus ya. Enggak, meskipun harga rumah itu puluhan miliar, kalau kata orang tua kita tuh ngomong mungkin kelihatannya nggak mampu tapi biarkan Allah yang memampukan, amin. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin teman-teman bisa kasih komentar nggak sih Kak, gimana pengalaman kalian ngontrak, pengalaman KPR atau beli rumah langsung, biar kita juga bisa sama-sama belajar nambah wawasan. Kalau misalnya ada kurang-kurang kita minta maaf, dan see you di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.